Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di majelis ilmu yang insya Allah akan kita kaji kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah. Tapi sebelum itu mari kita membaca hadroh terlebih dahulu. Kita tujukan pada baginda Rasul sampai sahabat, para ulama dan kita sendiri. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa nakhususan ila Syekh Umar Yahya Abdul Jabbar muallif hadzal kitab summa jami'i tulab wa talibat fi ma'had tasfiyatul qulub wa ila man ta'allama hadzal kitab jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri yang berbahagia, para jamaah seluruhnya, kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah ini adalah kitab yang berisikan terkait dasar-dasar fikih yang sangat cocok untuk diajarkan, dipraktekkan pada peserta didik, siswa, santri yang dasar. Jadi harapan kami setelah khatam setelah selesai atau khatam kitab ini, nanti para santri, para jamaah mengajarkan, mengamalkan, mengajarkan pada murid-murid baik di Madin, Madrasah Diniyah, TPA, TPQ, majelis ilmu baik yang offline, tatap muka maupun yang online seperti ini dan seterusnya. Penting sekali ini atau minimal diajarkan pada keluarganya. Penting sekali. Begitu. Itu harapan dari kami. Lah, siapa pengarang kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah? Kalau kita lihat di awal kitab itu ada nama Syekh Ustadz Umar Abdul Jabbar, tapi nama lengkapnya yaitu Syekh Umar Yahya Abdul Jabbar. Harapannya ada sampean menambahi, menulis keterangan saya mungkin di pojoknya, di samping-sampingnya biar tambah pengetahuan, tambah ilmunya. Nah, beliau itu dari Arab Saudi atau merupakan salah seorang ulama besar Saudi Saudi Arabia. Beliau lahir di Mekah Al-Mukarramah atau Makkah Al-Mukarramah tahun 1000, dicatat 320 Hijriah. 1320 Hijriah. Beliau juga pernah belajar atau menjadi murid para ulama-ulama dari Indonesia. Yang pertama ada Syekh Ahmad Al-Khatib. Syekh Ahmad Al-Khatib, ada Syekh Muhammad Imam Nawawi Al-Bantani Al-Bantani. Syekh Mahfud At-Tarmasi. Itu beberapa ulama besar yang menjadi guru beliau. Selain itu masih banyak sekali. Kemudian beliau itu menjadi guru pengajar di Indonesia, dan beliau aktif di dalam mengarang, menulis kitab. Di antaranya yang sering kita jumpai di pondok-pondok pesantren ada Khulasoh Nurul Yakin, ada Takrib Al-Fiqih Al-Islam Asy-Syafi'i. Kemudian ini kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah.
Ada kitab lagi terkait biografi para ulama pada abad 14, Siyar wa Tarajim. Siyar wa Tarajim. Ada lagi Khulasah Ithmam al-Wafa fi Sirah al-Khulafa terkait perjalanan sejarah para khulafa. Ya. Kemudian beliau wafat juga di Mekah, jadi tidak di Indonesia. Dimakamkan di Ma'la, seperti Mbah Maimun Zubair juga dimakamkan di Ma'la, Masya Allah. Luar biasa. Pada tanggal 16 Muharram 1391 Hijriah. Berarti hidup beliau itu 71 tahun hidup beliau. Jadi tadi kan 1320, wafatnya 1391, berarti kan 71 tahun beliau hidup di dunia ini. Nah, dari pelajaran yang dapat kita peroleh bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat. Syukur-syukur manfaatnya itu terus-menerus, seperti mengarang buku, mengarang kitab, itu manfaatnya terus-menerus. Maka sekali lagi, kalau kita mau beramal, memberikan manfaat, itu yang mengalir terus-menerus. Hari ini beliau di sana itu mendapatkan kiriman-kiriman pahala, kiriman-kiriman hadiah daripada murid-muridnya yang sampai pada kita hari ini. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari mukadimah ya. Mukadimah kitab ini, lalu nanti ke konten atau isinya. Nah, kita belajar mukadimah. Belajar hidup dari Syekh Umar Yahya Abdul Jabbar, atau yang pendeknya Syekh Umar Abdul Jabbar ini bagaimana? Apa saja yang ada di dalam mukadimah itu, apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada dua cara ya. Yang pertama dengan metode bahasa Jawa. Jadi yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, Mbak dan Mas Santri, boleh hanya bahasa Indonesianya saja. Atau yang dari Jawa. Jawa nggak bisa Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahasa Indonesia nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada dua metodenya, dengan bahasa Jawa dulu, nanti saya artikan. Lah, panjenengan semua, sampean, kalian bisa langsung menerjemahkan, mentranslate ke bahasa Indonesia tanpa bahasa Jawa. Syukur-syukur yang sudah bisa, yang pernah menyantri, bisa memaknai gandul, ya. Oke. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Setiap memulai segala sesuatu itu harus ada dialiri zikir, dialiri ayat-ayat Allah. Mau ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kuliah? Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja? Bismillahirrahmanirrahim. Piknik? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iyalah semuanya. Setelah itu apa? Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Segala puji iku lillahi, kagungane Allah. Segala puji milik Allah. Allazi, kang, yang hadana paring pituduh sapa Allah na ing kita kabeh. Hada kang paring pituduh sinten Allah na ing kita kabeh. Segala puji milik Allah, hanya milik Allah.
yang telah memberikan petunjuk kepada kita, kepada kami ya. Lihadza maring iki ngarang kitab, yang telah memberikan petunjuk dalam mengarang kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah. Ini ngendikane perkataan Syekh Umar Abdul Jabbar. Di setelah membaca bismillah, beliau menyampaikan hamdalah, pujian-pujian. Karena apa? Sejatinya manusia itu lemah. Tidak bisa apa-apa tanpa bantuannya Allah, tanpa petunjuk Allah. Maka harus syukur, banyak bersyukur. Ya. Kita tidak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji, nggak bisa makan, nggak bisa minum tanpa izin Allah. Setelah diizini tentu kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Itu penting, pelajaran penting ini. Wa ma kunna lan ora ono sapa kita kabeh linah tadia kok oleh pituduh sapa kita kabeh, kok oleh pituduh sapa kita kabeh, atau iku linah tadia, atau wa makuna lan ora ana utawi kita kabeh iku linah tadia kok oleh pituduh sapa kita kabeh, kok oleh pituduh sapa kita kabeh, dan kami tiada mendapat petunjuk. Nah, dan kami tiada mendapat petunjuk laula lamun ora hadana paring pituduh, paring petunjuk na ing kita sapa Allah Gusti Allah. Dan kita tiada lain mendapat petunjuk kalaulah tidak, dan kami tidaklah mendapat petunjuk kalaulah tidak Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Kalaulah tidak Allah yang telah memberikan petunjuk pada kita. Atau makna yang lain, dan hanya apa? Dan ini, dan kita memperoleh petunjuk hanya dari pemberian, atau hanya dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gampangnya seperti itu. Jadi siapa yang berikan petunjuk pada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak, manusia lemah, al-insanu dhaif, manusia itu lemah, enggak bisa apa-apa. Maka harus para santri dari belajar kitab ini harus banyak-banyak bersyukur. Tiada lain yang memberikan petunjuk. Wah, jadi guru, jadi dosen, jadi apa saja. Itu sejatinya yang memberikan aliran ilmu, aliran petunjuk, kekuatan, kesempatan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo lali. Ngendikane Mbah Yai Mahfud almarhum, saya ingat pondok pesantren Edi Mancoro, sejatine urip mung eling marang Gusti. Nah, sejatine urip mung eling marang Gusti. Hakikatnya hidup hanya ingat pada Sang Khalik. Ya, bagus ini, ingat. Wa sholatulan mugi tambahi rahmat takzim. Wa salamulan tambahi rahmat salam. Mugi tambahi rahmat takzim. Wa salamulan salam. Semoga sholawat serta salam ala sayyidina iku tetep ing atase Kanjeng Nabi bendoro kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan pada
Sayyidina, pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuril hidayah kang dadi cahaya petunjuk, yang menjadi cahaya petunjuk, wa ala alihi lan ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi dan kepada keluarganya, wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya petunjuk, dan kepada juga atau pada keluarganya serta sahabatnya. Nujumir rasyadi, najmun najmani nujum, yang menjadi bintang-bintangnya petunjuk. Masya Allah. Ini kan tadi baca bismillah, hamdalah, sholawat. Nah itu penting. Nah, hidupnya akan berkah dan manfaat. Ojo lali. Wa ba'dulan ing dalem sakwise basmalah, hamdalah, sholawat serta salam, fahadhihi mongko utawi ikilah risalah, atau fahadhihi mongko utawi ikilah risalah. Setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat serta salam, ini adalah risalah atau kitab ini adalah pelajaran, iku durusun, pelajaran fil fikhi ing dalam fikih. Ini adalah risalah, ini adalah kitab yang berisikan pelajaran fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, ing atase anut madhab Imam Syafi'i. Ini adalah pelajaran fikih yang berdasarkan atau sesuai madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muga-muga paring rindo sinten Allah Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i. Tahayyartu milihake sapa ingsun ing durus ing pira-pira pelajaran. Saya memilih pelajaran fikih ini litalamidil madaris, maring pira-pira murid sekolah, murid-murid madrasah. Saya memilih pelajaran ini atau risalah ini untuk murid-murid santri-santri sekolah, murid-murid sekolah, wal ma'ahid lan pondok-pondok al islamiyah kang bangsa Islam, bi Indonesia kelawan atau ing Indonesia, bi Indonesia ing dalam Indonesia. Jadi Syekh Umar bin Umar Abdul Jabbar memilih risalah ini itu dikhususkan untuk murid-murid sekolah dan santri-santri pondok. Nah, kalau dulu belum ada online ya, sekarang santri online dan offline. Ngoten. Wa ja'altuha. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altuha lan dadekake sapa ingsun ing ikilah risalah atau pelajaran fi arba'ati ajza'a ing dalem 4 pira-pira bagian. Saya menjadikannya risalah ini menjadi 4 bagian. Muraiyan Khalid direksa fiha ing dalem durus ghazairan nabitati ing pira-pira pertumbuhan tabiat, ing pira-pira pertumbuhane tabiate bocah Indonesia. Itu gampangnya gitu. Ing pira-pira pertumbuhane tabiat bocah Indonesia.
Jadi saya menjadikan kitab ini menjadi 4 bagian, itu sesuai dengan pertumbuhan tabiat anak-anak Indonesia. Sesuai, sudah dikalkulasi oleh beliau. Pinter ini. Kalaupun hari ini kita sudah dewasa ya, kita belajar, nanti harapannya diajarkan. Jadi calon-calon guru, calon-calon ustadz dan ustadzah, pengajar ya. Wa muyulahum lan piro-piro minate anak-anak Indonesia gitu ya. Atau murid-murid tadi. Murid-murid baik di madrasah maupun di pondok. Wa muyulahum lan piro-piro minate talamid serta minat mereka. Jadi disesuaikan dengan pertumbuhan tabiat atau naluri serta minatnya, wa atwara ukulihim lan kemampuan pira-pira kemampuane akale talamid dan kemampuan akal mereka. Jadi sudah disesuaikan ya kitab ini sesuai dengan naluri tabiat murid, begitu juga minat dan kemampuan-kemampuan mereka. As'alu. Nah, penting ini. Jadi sebelum mengajar itu harus dipersiapkan. Ini cocok nggak materi untuk anak-anak? Ini cocok nggak untuk dewasa? Ini penting sekali. Penting untuk melihat background peserta didik itu seperti apa. Ketika diberikan materi ini berat nggak? Gitu lah ya. Gitu. Maka ini dinamakan al-mabadi al-fiqhiyah. Dasar itu loh. Penting ini. Ini tidak salah, tidak sampean semua kalian belajar kitab ini. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah, saya meminta pada Allah ayu hakiko ing yen to nyatakake. Saya minta pada Allah untuk merealisasikan, untuk mengaplikasikan ya, merealisasikan arotu ing barang arotu kang kepingin sopo ingsun, merealisasikan apa yang saya inginkan, in uridu orang ngarepake sopo ingsun ilal islaha kejaba kebagusan atau agawe kebagusan. Saya minta pada Allah untuk merealisasikan apa yang saya inginkan, tiada lain, saya hanya ingin berbuat kebaikan. Masya Allah. Berbuat kebaikannya Syekh Umar Abdul Jabbar apa? Membuat kitab mukoror, kitab pegangan yang diajarkan di pesantren-pesantren, di pondok-pondok, di sekolah-sekolah. Iya ini, ya gitu loh. Mas tato tuh ing dalem selagine kuwasa sapa ingsun, selama saya mampu. Kecuali tiada lain untuk berbuat kebaikan selama saya mampu. Wa ma taufiki lan ora ono oleh nyuwun pitulung sapa ingsun, lan ora ono utawi oleh nyuwun pitulung sapa ingsun, dan tiada lain saya meminta taufik pertolongan illa billah kejaba kelawan Allah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi ngatasi Allah, hanya kepada Allah lah tawakal sapa ingsun, pasrah ya. Saya pasrahkan, tawakal pada Allah, bukan tawakal pada fulus, mamfus. Jangan. Tawakal hanya kepada Allah. Ojo khawatir jadi guru dari pendidik pasti hidupnya mulia. Nek gak mulia iku salah metode, salah paradigma pemikirannya dan sudut pandangnya. Loh gitu. Wa ilailan marang Allah unibu bali atau balik sapa ingsun, dan hanya kepada Allah kami atau saya kembali. Masya Allah, luar biasa. Lanjutnya kita langsung ke kita 2 soal saja ya, biar waktunya ngirit.
Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Nah, ini di dalam kitab ini ada soal dan jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islamu. Ma iku apa? Al Islamu utawi Islam. Apa itu Islam? Apa yang dimaksud agama Islam? Nah, penting ini. Ini adalah materi dasar. Tentu perlu kita perdalam, perlu kita sampaikan pada generasi-generasi muda. Apa itu Islam? Wa utawi Islam iku adinu agama. Islam itu adalah agama. Alladzi kang adalah agama yang ba'atsallahu. Ba'atsa wis ngutus sinten Allahu Gusti Allah. Bihi kelawan gawa agama. Bihi kelawan gawa agama. Yaitu agama yang diutus oleh Allah kepada siapa? Sayyidana ing bendoro kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring tambah rahmat takzim sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama lan mugi-mugi paring tambah rahmat keselamatan. Jadi Islam yaitu agama yang dibawa atau maaf yang diutus oleh Allah untuk baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Li hidayah untuk apa? Jadi agama diutus Allah kepada Kanjeng Nabi untuk apa? Apa malghurdu tujuannya apa? What the goalnya? Li hidayatin nas krana nuduhake menungso untuk menunjukkan manusia, krana nuduhake menungso untuk menunjukkan manusia. Wa sa'adatihim lan kebahagiaane, kesenengane manusia. Jadi agama yang diutus oleh Allah untuk Kanjeng Nabi untuk menunjukkan petunjuk manusia dan memberikan kebahagiaan bagi mereka atau kebahagiaan untuk mereka. Jadi kalau kita beragama tentu kita diberi petunjuk oleh Allah ben seneng ben bahagia dunyane lan akhirate. Yang beragama Islam, yang beriman kok ora bahagia, kok ora seneng uripe kakean ngersula kakean susah sedih galau terus, iku salah beragama, kurang betul. Justru kita beragama itu membawa petunjuk hidup di dunia, kebahagiaan, fun gitu ya, minat dunia hatal akhirah. Penting ini. Jadi tujuannya kita beragama ya untuk nggen awake dhewe apik. Nggen ora sak karepe dhewe. Hidup ini ada tata tertib, ada undang-undangnya, tidak boleh melanggar. Ya, enggak boleh sak-sake dhewe, sak udele dhewe. Ya, udele bodong. Soal yang kedua, kam arkanul Islam, kam iku pira? Berapa arkanul Islami utawi rukun-rukun Islam? Rukunnya Islam itu ada berapa atau berapakah rukun Islam? Rukun Islam itu arkanul Islam utawi rukun Islam. Pira-pira rukun Islam itu khamsatun 5. Jadi rukunnya Islam itu ada 5. Ibarat Islam itu adalah bangunan, rukunnya adalah tiangnya. Ya. Tidak bisa disebut bangunan tanpa adanya tiang. Nah, rumah ini disebut rumah karena ada tiangnya. Tiangnya hilang, ambruk. Enggak melaksanakan rukun Islam ya ambruk agamanya. Ya. Al-awal utawi kang awal iku syahadatu alla ilaha, nyekseni ing sak temene ora ana Tuhan kang wajib disembah
nyekseni sak temene ora ana pangeran kang wajib disembah atau Tuhan kang wajib sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Menyaksikan, bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan la sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Ada syahadat tauhid, syahadat Rasul, penyaksian adanya Allah, bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan, tidak ada pangeran yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada namanya Tuhan manusia, enggak ada namanya Tuhan dari patung, enggak ada Tuhan dari batu, segoro dan sebagainya, enggak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada musaddiq, tidak ada Lia Eden, tidak ada Parimin, Parinah yang ngaku nabi. Wah, enggak ada. Adanya Kanjeng Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Yang kedua, iqamus shalah, jumenengake salat, menunaikan salat atau mendirikan salat. Syahadat, mendirikan salat. Asalis tawi kang nomor 3 iku ita'uz zakah, menehake zakat, memberikan zakat. Arabi utawi kang kaping 4 iku shaum Ramadan, poso ing wulan Ramadan. Al-khamis utawi kang kaping 5, yang nomor 5 hijjul baiti, itu munggah haji ing Baitullah lil mustati'i, kedue wong kang kuwasa, yaitu naik haji atau haji ke Baitullah bagi yang mampu, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ibaratnya kalau haji ini adalah rumah itu kok tiangnya 5, itu sebenarnya tambah kuat. Kalau nggak mampu 4 sudah cukup. Syahadat, sholat, zakat, shaum Ramadan. Kalau haji ini kan bagi yang mampu ya. Umpama tidak ya enggak masalah, 4 sudah cukup. Kalau dia mampu kok nggak haji, ya ini masih kurang ya, gitu. Jadi rukunnya Islam, tiang agama Islam ini ada 5. Jangan sampai ketinggalan, wajib dilaksanakan. Kalau rukunnya hilang, apalagi yang inti-inti, nah ini rumahnya ya ambruk, Islamnya ambruk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan terus-menerus rukun Islam yang 5. Wabil khusus kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kejembaran rezeki sehingga bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.